Assalamualaikum. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal yang hubungannya sama elektronika, otomasi industri mekatronika, juga tes yang hubungan sama elektro seperti BUMN, tes jurusan S2 atau mungkin tes-tes yang lainnya ya, perusahaan dan lain sebagainya. Di sini sampai soal nomor 224, soal yang lain ada di link deskripsi di bagian bawah. Juga sudah kami golong-golongkan materinya juga di link deskripsi di bawah. Begitu, kemudian pada kali ini kita membahas soal nomor 244. Sebelum melakukan pengukuran resistansi, maka harus mendapatkan jarum polis pada posisi 0. Hal ini disebut dengan jawabannya A, pengukuran tahanan, B, uji coba probe, C, kalibrasi, D, pengukuran tegangan, E, pengukuran daya. Ini mungkin K ini. Ya, jawabannya adalah ini sudah ada merah, kalibrasi. Kenapa? Ini biasa disebut sebagai zero adjustment, ya, penyesuaian zero, penyesuaian nol. Kenapa sih? Kalau pengukuran tahanan mengenolkan itu ya pengukuran tahanan yang akan kita lakukan itu ya pengukuran resistansi. Salah, uji coba probe. Kita cuma uji coba probe-nya, ya kemungkinan putus nggak tengah jalan sehingga bisa dicoba probe, bisa. Tetapi kalau probe itu yang penting nyambung, nggak harus nol. Kalibrasi kita lewati dulu. Pengukuran tegangan, kita itu mengukur resistansi kok malah mengukur tegangan. Pengukuran daya, kita mau mengukur resistansi, mengukur daya. Jawaban paling tepat adalah kalibrasi. Kenapa sih? Nah, kita cek dulu di kamus besar ya bahasa Indonesia, tapi kami nanti ada dua. Ini lihat, kalibrasi adalah tanda-tanda yang menyatakan bagian skala. Ini kurang begitu teknis ya penjelasannya. Kami menemukan yang di sini Wikipedia. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan untuk membentuk hubungan antara nilai ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai yang sudah diketahui berkaitan dengan besaran ukuran dalam kondisi tertentu. Berarti membandingkan dengan yang benar. Nah, dan kata lain, kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara dibandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur atau traceable standar nasional. Tujuan ya mencapai ketelusuran pengukuran, hasil pengukuran standar yang tinggi, menentukan deviasi atau penyimpangan, menjamin hasil pengukuran. Nah, ini dibaca sendiri, nanti dicari, tapi yang jelas kita lanjutin dulu ya. Nah, jadi ada kata-kata membandingkan dengan kondisi yang benar lah. Untuk itulah kita membuat perbandingan. Kalau benarnya itu nolnya di sini, maka ketika nanti dihubungkan itu jangan sampai di sini, jangan sampai di sini, tapi diputar-putar ini zero adjustment sehingga sampai di sini nol persis, sehingga ketika digunakan benar. Kenapa sih harus selalu dibenarkan seperti ini? Karena ini kan ada berapa skala? X1, X1K, X10 kali 100K kali 100 kali 10 kali 1. Ketika ini diubah dikali 1 di zero adjustment itu jarumnya mungkin bisa di sini. Ketika diubah ke kali 1 kali ini atau ke 100, jarum adjustment bisa mentok sini gitu. Karena apa? Karena berbeda-beda ya. Yang awalnya kita tahu ya, di dalam multimeter tuh ada gini. Ketika diatur gini atau nanti ada gini. Ini V meternya. Ini adalah misalkan resistor yang diukur ya. Kita harus menyamakan dulu dengan ini yang diukur ya, yang ini dinolkan dulu sehingga apa, ini nunjukin nol, kalau pas nol ya nol gitu loh, makanya dihubung. Sebenarnya ini kan ada hambatan karena VU meter, hambatan dalam, tetapi dihubungkan supaya nol, makanya sebenarnya ada hambatan dipaskan nol. Setelah itu baru digunakan untuk mengukur resistor. Nah, hambatan ini ada hambatan dalam dan ada hambatan seri yang dipasang di sini, sehingga ketika digunakan untuk mengukur hambatan yang di luar ini lebih besar atau lebih kecil, hambatan seri ini pas. Nah, hambatan seri ini ada macam-macam karena, dan yang milih ini adalah ini loh. Nah ini itu menghubungkan hambatan seri sehingga range pengukurannya bisa disesuaikan kali 1, kali 10 dan lain sebagainya. Terus ada pertanyaan lagi, kenapa sih kok ininya bisa berubah-ubah? Pertama, karena skalanya ini berubah-ubah dan beda hambatan yang diseri untuk ini. Untuk apa? Untuk kalau dibongkar multimeter ya,
untuk dalemannya itu ada hambatan seri bergerak. Yang kedua, ini kan menggunakan baterai. Lah baterai ini juga kemampuannya menurun sesuai waktu atau penggunaannya, sehingga jarumnya ini juga kadang nggak pas itu loh. Jadi kalau nggak pas itu lama-lama udah nggak dipakai lama nanti bisa menurun kemampuannya begitu. Jadi dalamnya itu kadang ada baterai 2, kadang ada baterai 3, satunya kotak, yaitu yang digunakan. Jadi itulah kenapa ini harus di zero adjustment dulu. Kalau ada yang mengukur tanpa zero adjustment, ya nolnya ini nggak pas, itu pengukurannya kemungkinan besar salah. Itu ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada soal bisa dikirimkan ke sini atau ke jat elektronik sini ya, nggak kelihatan gitu. Dan juga mohon maaf kalau ada kesalahan, koreksinya akan kami koreksi, komentar akan kami respon, insya Allah akan kami respon, dan jangan lupa dibagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.